Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua saat ini, siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat-surat di Al-Qur'an yang kita tadabburi sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sudah sampai di urutan yang ke-9 dan itu jatuh pada surat Al-Lail, surat yang di mushaf itu urutan ke-92. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa secara rutin mempertahankan ibadah-ibadah kita termasuk ibadah tadabbur ini sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kita semua dikaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki yang berkah, dan nikmat kelapangan waktu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, guru kita bersama Ustadz Umar Maka. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian ini dan kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabburnya. Tafadol Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mari luruskan niat kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita pada siang hari ini yang alhamdulillah dari tadabbur Quran kita yang ambil metode tadabbur sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagai kita memulai tafsir atau tadabbur dari Al-Baqarah. Sebagaimana di beberapa majelis kami memulai tadabbur dari surah An-Nas, dari surah yang paling belakang. Nah, di majelis Rabbani ini, majelis Ta'lim Rabbani atau di majelis kita ini, tadabbur Quran kita itu sesuai urutan turun surah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ari, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas taufik pertolongan Allah kita sudah sampai di surah yang ke-9 yaitu surah Al-Lail yang insyaallah hari ini kita akan mentadabburi sesi pertama atau bagian pertama dari surah Al-Lail. Yang mudah-mudahan insyaallah ada banyak pelajaran, mutiara hikmah dan tadabbur, hidayat, petunjuk yang bisa kita petik dari keagungan ayat-ayat Allah di surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman, a'azzanallah wa iyyakum ajma'in. Mengawali tadabbur Quran kita hari ini Rabu 18 Januari 2023. Saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mulakan tadabbur majlis kita pada kesempatan kali ini dengan mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan matnya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah ada malaikat Allah yang mendoakan beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan setelah kita mengagungkan asma Allah di majelis ini, saat ini Allah pencipta langit dan bumi sedang meninggikan, menyebut-nyebut, membesarkan majelis kita ini di hadapan majelis malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis qudsi.
Tidak ada yang menyebut nama Allah dalam kesendiriannya kecuali Allah akan menyebut namanya dalam kesendiriannya, dan tidaklah kita menyebut nama Allah dalam keramaian kecuali Allah akan menyebut nama kita di hadapan halayak keramaian yang jauh lebih. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azzanallah wa iyyakum ajmain. Saya ingin mengawali tadabbur Quran kita atau materi kita hari ini dengan sama-sama saling mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dengan salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak mereka hiraukan, tidak mereka perhatikan. Ayat ini menjadi tazkirah, pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semua jamaah rahmat Allah, bahwa ternyata ada orang-orang yang kemudian merupakan bagian dari umat Nabi, Nabi sebut sebagai kaumnya, namun mereka mengecewakan, mereka menyedihkan, membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang kemudian menyakiti Rasulullah, membuat Rasulullah bersedih? Bisa jadi mereka tidak menyadarinya bahwa mereka telah menyakiti, telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, sampai Allah mengabadikan keluh kesah Nabi di dalam Al-Quran, yaitu mereka yang meninggalkan Al-Quran, mereka yang tidak punya waktu untuk Al-Quran, mereka yang tidak punya jadwal untuk Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di majelis kita ini, selain saya yakin bahwa selain majelis Rabu ini, ada banyak majelis ibu-ibu yang dirahmati Allah yang semoga ini menjadi bukti dan semoga ini menjadi tanda bahwa kita tidak termasuk mereka yang meninggalkan, melupakan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis Salim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. 8 surah sudah kita tadabburi, sudah kita renungi, sudah kita kaji, sudah kita pelajari di majelis ini. Kita sudah menyelami keagungan 8 surah tersebut. Mulai dari surah pertama yang diturunkan Allah yaitu surah Al-Alaq, lalu kemudian surah yang kedua surah Al-Muddathir, lalu kemudian surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, surah kelima Al-Fatihah, lalu kemudian surah keenam Al-Masad, surah ketujuh At-Takwir, surah ke-8 Al-A'la, Sabbih isma Al-A'la, yang baru saja selesai kita tadabburi pekan yang lalu di 3 pertemuan kalau tidak salah. Dan alhamdulillah kembali Allah mudahkan, Allah pertemukan kita di majelis ini melanjutkan tadabbur Quran kita sebagaimana yang diperintahkan Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Di antaranya dalam surat 29. Ayat ini di antara ayat yang paling sering Al-Fakir ulang-ulangi di majelis kita ini. Afala yatadabbaruna kitabun, Quran surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran, kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi, senantiasa dikaji, senantiasa direnungi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allahu Akbar. Quran salah satu sumber keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Bahkan di antara ungkapan ulama, jika engkau ingin mengukur keberkahanmu di hadapan Allah, maka coba perhatikan, ya Abdullah, wahai hamba Allah,
Coba perhatikan dirimu di hadapan Al-Quran. Seberapa banyak Quran Allah fahamkan, Allah ajarkan kepadamu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini kitab yang diturunkan Allah penuh dengan keberkahan. Di antara bentuk merasakan kedahsyatan keberkahan Quran, satu, liyadabbaru ayatihi. Ketika kita sudah mulai mentadabburi, mengkaji, menyelami, merenungi keagungan ayat-ayat Allah. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab. Keagungan, keberkahan Quran ini akan semakin terasa bagi setiap di antara kita ketika kita jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, sudah menjadikan Quran sebagai peringatan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk senantiasa tadabbur, untuk senantiasa mengambil pelajaran, hikmah, tadabbur, petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa jemaah dirahmati Allah, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita akan sama-sama membaca ayat yang akan kita tadabburi insyaallah. Dan hari ini kita akan mentadabburi ayat pertama dari surah Al-Lail sampai dengan ayat ke-10. Jadi ayat pertama sampai dengan ayat ke-10, dan insyaallah sama-sama kita baca. Bagi jamaah yang dirahmati Allah yang ingin turut membaca surah ini, boleh silakan ikut membaca. Perhatikan adab-adab ketika baca Quran. Dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illal mutahharun, kemudian sudah menutup aurat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, adab berikutnya adalah dianjurkan, disunnahkan untuk kemudian menghadap kiblat. Kita mulai membaca surah Al-Lail, dan yang mau ikut silahkan tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari handphone atau kemudian laptop dan komputernya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن. Kami berikan kesempatan kepada salah satu jamaah atau pengurus membaca terjemahan dari surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Silakan, tafadhal. Silakan Mbak Ipeng, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca atau kemudian mendengarkan surah Al-Lail ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini sering kami ulangi, di antara cara memahami surah adalah memahami makna surah. Jadi nama-nama surah atau asma'us suwar, nama-nama surah Al-Quran itu memberikan gambaran tentang pembahasan dalam surah tersebut. Al-Baqarah, Alu Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Semua surah-surah Al-Quran itu memberikan gambaran tentang apa yang menjadi pembahasan inti di dalam surah tersebut. Atau apa yang menjadi tema dalam surah-surah tersebut. Sebagaimana jamaah rahmatullah, Allahu Akbar. Kali ini di tadabbur Quran kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani, kita mentadabburi surah Al-Lail. Apa artinya Al-Lail? Al-Lail artinya malam. Gelap. Allahu Akbar. Kenapa dinamai dengan surah Al-Lail? Dan uniknya lagi, jamaah Allah, surah ke-10, ini kan surah ke-9. Surah ke-9 sesuai dengan urutan turun. Surah ke-10 yang diturunkan Allah kepada Nabi, saya ulangi, surah ini dinamai dengan apa? Surah Al-Lail, yang berarti malam atau kegelapan. Setelah surah Al-Lail, surah ke-9, surah ke-10-nya itu, jamaah yang dirahmati Allah, adalah surah Al-Fajr. Yang ini, Allahu Akbar, kalau kita tadabburi, kalau kita kaji, kita perhati, ini tidak sembarangan. Dahsyat ini sampai penamaan Quran. Allahu Akbar. Maka tidak akan ada orang yang bisa mendatangkan Quran ini. Quran ini bukan buatan makhluk. Quran ini bukan buatan manusia. Anzalnahu ilaika mubarak. Akan tetapi ia diturunkan dari Dia yang Maha menguasai langit dan bumi. Surah Al-Lail seperti namanya, jemaah rahmatullah, surah ini memberikan gambaran tentang kondisi yang dilalui oleh Nabi SAW di awal-awal risalah dakwah Nabi. Ingat, surah ini surah keberapa turun? Ada berapa surah dalam Al-Quran? Dalam Quran ada 114 surah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Nah, surah Al-Lail, yang berarti malam gelap ini adalah surah ke-9. Itu berarti surah ini merupakan surah yang pertama-tama kali turun. Kalau surah ini pertama-tama kali turun, berarti dia turun di mana? Di Mekah atau Madinah? Jawabannya pasti bahwa kalau ini adalah surah yang pertama-tama kali turun, karena dia adalah surah ke-9, berarti dia turun di fase masa di mana Nabi masih di Mekah. Betul. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menguji atau saya ingin sekedar mengetahui seberapa kuat jamaah yang dirahmati Allah pernah mengkaji sirah sejarah Nabi. Ada di antara jamaah baik secara tulisan atau mungkin secara lisan biar lebih cepat, ya, bisa memberikan gambaran apa yang kondisi situasi yang dilalui oleh Nabi, sahabat-sahabatnya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Allah lapangkan dada untuk hidayah Islam. Seperti apa gambaran kondisi situasi yang dilalui oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya di awal dakwah Nabi, risalah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mudah-mudahan ada yang berbagi ilmu, ada yang berbagi faedah kepada kita semuanya. Baik itu secara voice, ya,
yang selama ini dipelajari dari sejarah atau mengikuti kajian sirah Nabi, apa gambaran? Singkat saja, gambaran situasi, kondisi yang dilalui Nabi ketika berdakwah di kota Makkah. Silakan. Kita tunggu 30 detik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Berharap ada yang mau berbagi ilmu, dan saya doakan yang berbagi ilmu, berbagi faedah, Allah jadikan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang jariah, menjadi ilmu yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah beliau diwafatkan oleh Allah. Ada yang bisa memberikan gambaran kondisi situasi yang dilalui Nabi ketika Nabi berdakwah di Mekah atau di fase Mekah, di awal-awal Rasulullah berdakwah di kota Mekah? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita minta salah satu pengurus ini, Mbak Ari, Mbak Cutbanda, atau siapa yang kemudian mau berbagi, atau Mbak Ari saja langsung. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Silakan Mbak Ari. Iya. Ya. Banyak mendapatkan tantangan Pak Ustadz. Ya. 13 tahun pertama ya mendakwah itu pengikutnya masih sangat sedikit. Ya. Dan cobaannya menjadi lebih berat ketika sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka, dan disitulah mulai mendapatkan banyak sekali tantangan dan cobaan, ujian, dan justru masuk dari orang terdekatnya juga ya, dari pamannya. Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari atas faedah ilmu yang sudah dibagi. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah umatnya selama 23 tahun. Ini insya Allah menjadi maklumat yang sudah semuanya. 13 tahun dakwah Nabi itu di Mekah. 13 tahun dakwah Nabi itu di Mekah. Nah, 13 tahun ini setiap surah yang turun itu dinamai dengan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi setelah hijrah di Madinah, Nabi itu di Madinah hanya 10 tahun. Maka totalnya semuanya adalah 23 tahun. Dan Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di umur 40. 40 tambah 23, maka kemudian jumlah keseluruhannya. Dan ini adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Jamaah rahmatullah, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Ari tentang kondisi situasi yang dihadapi Rasulullah di awal-awal dakwanya di kota Makkah. Surah ini, jamaah rahmatullah, surah Quran itu turun sesuai dengan kondisi Nabi. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Demikianlah wahai kan Quran ini beransur-ansur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Maha Kuasa menurunkan Quran 30 juz langsung kepada nabinya. Tapi itu tidak dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah adalah dengan semua kehendaknya yang maha mulia. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah turunkan Quran itu beransur-ansur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara tujuannya linutsabbita bihi fu'adak. Quran itu atau surah Quran itu turun sesuai dengan situasi kondisi Nabi saat itu. Allahu Akbar. Mohon diingat poin ini. Ini salah satu poin kaidah yang membantu kita memahami Quran, bahwa ayat Quran, surah yang diturunkan diturunkan Allah kepada Nabi itu sesuai dengan situasi Nabi itu. Idza jaa nasrullahil fath. Ini kan surah turun di Madinah. Ketika tanda-tanda kemenangan itu sudah sangat dekat, maka Allah turunkan surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagaimana jamaah rahmatullah, ketika surah An-Nasr ini turun di Madinah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, walau kemudian sebagian mendhaifkan riwayat ini, memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha, lalu berkata, wahai Fatimah, sepertinya isyarat akan dekatnya ajal bapakmu ini sudah dekat. Ini Masya Allah, surah An-Nasr ini salah satu surah terpendek dalam Quran, cuma 3 ayat, akan tetapi pelajaran dalam surah ini begitu banyak, penting untuk kita tadabburi. Saya tidak tahu kapan kita sampai di surah An-Nasr. Ini adalah surah terakhir turunnya. Surah paling terakhir turun itu adalah surah An-Nasr, surah ke-114. Setelah surah An-Nasr tidak ada lagi surah Al-Quran yang turun. Ingat, surah terakhir, bukan ayat terakhir. Surah terakhir yang turun kepada Nabi itu surah An-Nasr. Kembali, setiap surah turun kepada Nabi sesuai dengan apa? Situasi, kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada surah ini, yaitu surah Al-Lail, yang berarti malam. Malam yang gelap. Malam yang gulita. Jemaat Allah, ini menggambarkan situasi bagaimana kondisi Nabi ketika surah ini turun. Surah Al-Lail yang berarti malam ini turun. La haula wala quwata illa billah. Saya ketika mendengarkan penjelasan ulama-ulama hanya dari sisi penamaan surah ini dan bagaimana kemudian surah ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada sahabat, saya sampai terkagum-kagum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan Allah untuk senantiasa mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Lail ini turun jamaah rahmat Allah ketika Makkah saat itu masih ditutupi oleh kegelapan kesyirikan. Surah Al-Lail ini jamaah rahmat Allah menggambarkan kondisi kota Makkah ketika surah ini Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggambarkan bagaimana beratnya kondisi Nabi. Tadi Mbak Ari sudah menyampaikan bagaimana fitnah, tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diusir, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikasari, sahabat-sahabat Nabi yang disiksa. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengarkan bagaimana ujian sahabat-sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah di awal-awal Islam? Ya, Allah gambarkan hari-hari di awal-awal dakwah Nabi itu seperti gelapnya malam. Ya, yang ini adalah ujian bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang ketika oleh majikannya Umayyah ibnu Khalaf ketahuan ia sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad, ia masuk Islam, maka ia pun diseret di tengah gurun pasir yang panas, dibuka bajunya, lalu kemudian diletakkan di atasnya batu besar, dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk menyebutkan nama berhala-berhala orang-orang musyrik Makkah. Namun tidak ada yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah kecuali ahadun ahad. Bagaimana kemudian bukan cuma Bilal, ada banyak sahabat-sahabat lain yang kemudian mendapatkan ujian. Ada Khabbab ibn al-Arat yang juga kemudian mendapatkan ujian yang tidak ringan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada seorang wanita miskin, lemah, seorang hamba sahaya, yang ketika kemudian Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka ia segera menyambut seruan tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam hanya untuk menjulurkan tangannya lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika ia ketahuan masuk Islam, Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy mulai menyiksa wanita ini. Tak hanya dia, menyiksa wanita ini dengan suaminya, bahkan menyiksa wanita ini suami dan anaknya. Sampai ia meninggal, wafat, syahid, karena mempertahankan la ilaha illallah. Tersenyumlah wahai wanita, tersenyumlah wahai ibu-ibu, karena ternyata orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita, yaitu Sumayyah bintu Khabbab radhiyallahu anha.
Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika Allah turunkan surah ini yang menggambarkan gelapnya, beratnya kondisi Nabi dan sahabatnya saat itu. Nabi sholat di sisi Ka'bah, lalu kemudian datang orang-orang Quraisy, kemudian menistakan Nabi. Ada pembesar-pembesar Quraisy yang meletakkan kotoran unta di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya Nabi, ini juga dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi berat ini, dalam kegelapan kesyirikan kota Makkah saat itu, Allah turunkan surah ini. Wal-laili idza yaghsha. Aku bersumpah, kata Allah, demi malam apabila ia menutupi cahaya. Wan-nahari idza tajalla. Setelah malam yang gelap, apa yang muncul? Wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila ia telah terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Turun surah ini, hikmahnya apa jemaah Allah? Yang di awal kita sampaikan, ketika surah ini turun, maka ini meneguhkan hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika surah Al-Lail ini turun, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini kembali memberikan secercah cahaya semangat bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Apa pesan dari surah ini? Di antara pesannya jamaah rahmat Allah, wahai Muhammad, wahai orang-orang beriman bersama Muhammad, seberat apapun kondisi kalian saat ini, ingat, coba engkau perhatikan malam. Kondisi kalian saat ini ibarat malam yang gelap. Kondisi kalian yang sulit, yang berat, seperti malam yang gulita. Tapi, wahai orang-orang beriman, coba perhatikan malam itu. Coba perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan malam. Wal-laili idza yaghsha. Dan ini, jemaah rahmat Allah, ini juga peringatan bagi kita. Sudahkah kita senantiasa merenungi penciptaan Allah, di antaranya adalah bagaimana Allah menciptakan malam. Wahai orang-orang beriman, jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, kondisi kalian yang saat ini sulit, kalian difitnah, kalian diusir, kalian disiksa, kekasih kalian Muhammad SAW tidak luput dari intimidasi, bahkan kemudian celaan orang-orang kafir Quraisy. Ketahuilah, tidakkah engkau memperhatikan malam? Wal-laili idza yaghsha. Perhatikan malam. Segelap apapun malam itu, sepanjang apapun malam itu, apakah ia terus menjadi malam? Jawabannya tidak. Segelap apapun malam itu, jamaah rahmatullah Allah, sepanjang apapun malam itu, demi Allah, fajar, cahaya siang pasti akan menyingsing. Artinya apa? Ini yang difahami oleh sahabat. Ketika surah ini turun, maka mereka kemudian menjadi lapang, mereka kemudian menjadi bahagia, bahwa ternyata Allah akan mengeluarkan mereka dari gelapnya situasi, beratnya kondisi mereka saat itu. Gelap tidak akan selamanya gulita, malam tidak akan selamanya gulita, fajar pasti akan menyingsing. Ujian umat hari ini seberat apapun, wan nahari idza tajalla. Allahu akbar. Fajar, kemenangan pasti Allah akan datangkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ungkapan ulama, tidak ada orang yang bersedih lalu membaca surah ini kecuali ia akan tersenyum jika ia faham betul tentang
bagaimana surah ini diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ini surah Al-Lail. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman, azanallahu ayyakum ajmain. Surah Al-Lail salah satu surah dari 15 surah dalam Quran yang diawali dengan sumpah, diawali dengan qasam. Setidaknya kata ulama ada 15 surah dalam Quran diawali dengan sumpah, termasuk surah Al-Lail ini. Kalau surah yang ada sumpah, ada banyak surah yang di tengah-tengahnya ada sumpah. Tapi kalau yang di awal surah diawali dengan sumpah seperti wadduha, kemudian wal asr, wal fajr. Surah yang diawali dengan sumpah itu hanya 15. Salah satunya adalah surah Al-Lail yang kita tadabburi hari ini. Ini sering kami ulang-ulangi. Quran itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Tapi kalau sudah Allah bersumpah di dalam Quran, Allah sampai bersumpah dalam Quran, itu menunjukkan kata ulama, ada berita penting yang Allah ingin tegaskan kepada hamba-hambanya. Ada hal penting, ada perkara penting yang urgen yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan, jamaah rahmat Allah, kita tidak melewati surah ini, tidak membaca surah ini, kecuali kita juga sudah memahami apa perkara berita penting yang Allah ingin sampaikan, Allah ingin tegaskan kepada kita hamba-hambanya. Allahumma amin. Sebelum saya lanjut, saya ingin tes dulu nih. Ada berapa sumpah kira-kira di awal surah ini? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Setiap ada sumpah, Masya Allah, itu mesti ada beberapa ibrah pelajaran yang penting untuk kita ingat. Satu, kalau ada sumpah itu berarti ada berita penting. Kita tunggu 1, 2 atau 3 jawaban dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mbak Ari menulis ada 3 sumpah di awal surah ini. Kita nanti cek insyaallah ada berapa sumpah. Ini maklumat penting, mohon dicatat baik-baik. Kalau ada sumpah, ada qasam. Sumpah itu bahasa Arabnya qasam. Kalau ada surah, ada sumpah kita temui dalam Quran, baik itu di awal surah atau di pertengahan surah, ketahuilah ada hal penting yang Tuhan Rabbmu ingin tegaskan kepadamu. 1, 2. Berita penting yang disebutkan setelah sumpah itu dinamai dengan jawabul qasam atau jawab sumpah. Jadi kalau sumpahnya itu qasam dan itu menunjukkan ada berita penting. Nah, berita pentingnya itu disebut dengan apa? Jawab sumpah, jawab dari sumpah sebelumnya. Atau jawabul qasam. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah. Allah maha berkehendak untuk bersumpah dengan makhluknya yang dikehendakinya. Tapi ingat, kata ulama, Allah ketika bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan keagungan, kemuliaan makhluk tersebut. Karena Allah tidak sembarangan bersumpah dengan makhluknya. Kita tidak pernah mendengarkan demi lemari, demi dinding, ya. Allah itu pasti jika bersumpah di dalam Quran, Allah tidak sumpah sembarangan. Allah mesti bersumpah dengan makhluknya yang ketika kita perhatikan tadabburi makhluk tersebut, yang Allah bersumpah dengannya, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, kalau kita mendapati Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan kita diperintahkan merenungi, melihat, mengkaji, mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya. 3 poin ini insya Allah juga akan kita coba jelaskan pada kesempatan kali ini di slide. Ada berapa sumpah? Kalau sumpah berarti ada berita penting. Berita penting ini disebut dengan apa? Jawabul qasam atau jawab dari sumpah. Yang ketiga, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Maka engkau yang membaca Al-Quran, coba perhatikan, coba renungi sejenak, tadabburi makhluk Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Mbak Ari, Masya Allah tadi menyebutkan ada
3 sumpah di surah ini, di awal surah Al-Lail. Kita cek. Wal-laili idza yaghsha. 1. Allah bersumpah demi malam apabila ia telah menutupi. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kita cek. Wan nahari idza tajalla. Mudahnya kalau bagi yang belum bisa bahasa Arab, karena memang perlu dibedakan antara waw itu memiliki banyak makna dalam Quran. Waw bisa berarti waw yang menunjukkan sumpah, qasam. Bisa juga ada waw berarti dan dalam Al-Quran. Lilladzina amanu wa amilul salihati wa tasbih. Ini wawnya adalah waw yang berarti atf atau dan. Sebagaimana waw di awal surah Al-Asr, wal 'asr, ini bukan waw yang berarti dan, tetapi ini waw yang berarti sumpah, qasam, demi masa. Oke. Berarti sudah ya, wal hari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Yang ketiga, Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan. Allah bersumpah dengan malam. Itu berarti ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan malam. Berapa banyak malam yang sudah kita lalui, jemaah rahmat Allah. Namun sudahkah malam-malam yang kita lalui ini menambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan selama ini udah malam tidur gitu. Kita tidak sempat merenungi, melihat, mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah pada malam hari ini. Padahal ada banyak ayat dalam Quran Allah perintahkan kita memperhatikan, melihat, menghitung-hitung tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan malam. Yang kedua, Allah bersumpah dengan siang. Ini juga berarti bahwa Allah, kita ini lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun dalam surah Yusuf. Berapa banyak manusia yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka. Mudah-mudahan tadabbur Quran kita hari ini menjadi pengingat bagi saya, tadzkirah, peringatan bagi kita semua jemaah rahmat Allah, agar senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya pada penciptaan malam, yang kedua pada penciptaan siang. Ketiga, jemaah rahmat Allah, Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah demi penciptaan laki dan perempuan. Allahu Akbar. Itu berarti di antara hal yang juga kita diperintahkan untuk merenungi, memikirkan, menghayati, mentadabburinya adalah penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang di dalam penciptaan laki-laki dan perempuan ini, bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan, tabiat laki-laki perempuan, ciri khas, dari setiap laki-laki dan perempuan, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi-lagi kita semua kadang lalai dari tanda-tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan di sekitar kita. Kita mulai dari sejenak, jemaah yang dirahmati Allah, kita mengambil ibrah, pelajaran dari 3 makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan malam, sejenak kita akan belajar dari malam. Allah bersumpah dengan makhluknya waktu siang. Kita juga insya Allah coba melihat apa tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan siang. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita langsung membahas dua poin. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan siang dan malam. Dan berapa banyak ayat Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jemaah yang dirahmati Allah, Allah ingatkan. Ya Rabb, Allah perintahkan, bukan cuma ingatkan, perintahkan kita untuk merenungi, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan siang dan malam. Saya akan menyebutkan beberapa ayat dari sekian banyak ayat
terkait siang dan malam dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada penciptaan siang dan malam. Di antaranya surah An-Nur ayat 44 Allah firman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah membolak-balikkan, mengganti siang dan malam. Inna fi dzalik, Allahu Akbar. Sesungguhnya, ini penegasan dari Allah. Sesungguhnya pergantian siang dan malam itu, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya ya pada demikian itu, bergantinya siang dan malam, malam menjadi siang, ada ibrah, ada pelajaran liulil absar, bagi orang yang akalnya masih melihat. La haula wala quwata illa billah. Di ayat yang lain surah Yunus ayat 67 Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dia Allah yang telah menciptakan bagi kalian wahai manusia malam agar kalian menjadi tenang di dalamnya, agar kalian istirahat di malam hari. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini ulama mengatakan istirahat di malam hari kualitasnya tidak akan pernah disamai dengan istirahat tidur di siang hari. Maka mereka yang begadang di malam hari, waliyadzubillah, saat ini yang menjadi ujian bagi anak-anak, banyak anak-anak muda bahkan dari kaum muslimin malam hari begadang sampai jam 2 dengan game online-nya, dengan senda guraunya, sehingga kemudian sholat subuhnya terlewatkan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita memperhatikan keluarga, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ini juga termasuk. Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, tempat berkumpul bagi setiap makhluknya. Wan-nahara mubsirah, kami jadikan siang itu menjadi terang. Inna fi dzalika laayat. Lalu Allah katakan, sesungguhnya yang demikian itu penciptaan siang dan malam atau malam dan siang, la ayatin liqaumin yasma'un. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mendengar. Coba perhatikan. Kalau tadi di An-Nur ya, ayat 44 Allah katakan yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Berarti ketika kita melewati siang dan malam tanpa memperhatikan tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah pada dua penciptaan ini, itu berarti jangan dirahmati Allah, kita tidak menggunakan akal kita dengan sempurna, dengan baik, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Di surah Yunus 67 kata Allah dalam penciptaan siang dan malam, la ayatin liqaumin yasma'un. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mendengar. Maksudnya mendengar, bagi yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena berulang-ulang dalam Quran Allah ingatkan tentang ini. Berarti ketika juga kita terlewatkan selama ini mentadabburi, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah pada siang dan malam, berarti kita juga belum mendengarkan dengan seksama, dengan baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang mengingatkan kita untuk mengambil, memperhatikan, mentadabburi, merenungi, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan siang dan malam. Quran surah Yunus ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan apa-apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
yattaqun. Pada demikian itu kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Siang malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berakal. Pada penciptaan siang dan malam, jemaah dirahmati Allah, surah Yunus, ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yasma'un, bagi mereka yang mendengar. Berarti kalau kita tidak mengambil tanda-tanda, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mengatakan subhanallah ma khalaqta hadza batila, berarti kita tidak atau belum mendengarkan ayat-ayat Allah secara seksama. Dan yang paling berat adalah ketika Allah menegaskan di surah Yunus ayat 6 bahwa pada perbedaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, la ayat, ini bukan bentuk tunggal tapi dalam bentuk jamak. La ayat artinya ada banyak tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumin yattaqun, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mohon dicatat baik-baik. Di antara sebab yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa adalah semakin sering kita membaca, melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan alam semesta ini. Di antaranya adalah penciptaan siang dan malam. Allahu Akbar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibrah pelajaran yang bisa kita petik tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila fakina adzabannar. Apa di antara pelajaran tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang bisa kita petik dari penciptaan malam? Satu, di surah Al-Lail ini, Allahu Akbar, Allah gambarkan, Allah memberikan perumpamaan kesulitan yang kalian lalui wahai manusia seperti gelapnya malam. Apa isyaratnya? Apa pelajarannya? La tayasu mir rauhillah. Wahai engkau yang saat ini sedang kesulitan, wahai engkau yang saat ini sedang bersedih, wahai engkau yang saat ini sedang melalui hari-hari yang berat, melalui ujian yang berat, sehingga terkadang membuatmu berputus asa. Ketahuilah, hari-hari sulitmu ini Allah gambarkan seperti gelap. Maka jangan bersedih, karena tidak ada gelap kecuali setelahnya pasti ada cahaya terang. Tidak ada gelap, tidaklah gelap semakin memuncak kecuali menunjukkan bahwa fajar sebentar lagi akan menyingsing. Jika hari ini semakin berat terasa oleh wahai hamba Allah, itu berarti jalan keluar yang Allah janjikan sudah cepat atau segera datang kepada kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dari penciptaan malam, Allah jadikan ia perumpamaan masa sulit yang dilalui oleh manusia yang pasti akan berakhir. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan yang bisa kita petik dari ayat ini adalah wal-laili idza yaghsha. Malam Allah jadikan sebagai waktu terbaik istirahat manusia. Allahu Akbar. Kualitas tidur di malam hari tidak akan pernah sama dengan kualitas tidur di siang hari, walau dia tidur seharian suntuk. 3. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari penciptaan malam? Jemaah yang dirahmati Allah. Selain malam ini adalah waktu istirahat terbaik, Allah juga mengingatkan dalam Quran, wahai engkau yang mengharapkan ridha Allah, wahai engkau yang mengharapkan rahmat Allah, wahai engkau yang mengharapkan kemuliaan hanya dari sisi Allah, ketahuilah, kemuliaan itu, ibadah terbaik, itu adanya di malam hari. Ibadah malam hari tidak akan pernah disamai dengan ibadah siang hari. Coba perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu dalam Nabi akan meninggalkan salat sunnah.
Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu akan ditinggalkan Nabi. Kecuali sunnah sebelum sholat subuh. La fis safar wala fil hadar. Baik Nabi dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba perhatikan, ibadah kita terbaik itu di siang hari atau di malam hari selama ini. Ya, ini saya ingin mengajak memuhasabah diri kita masing-masing. Ibadah terbaik kita selama ini, mari muhasabah, mari kita ingat-ingat, hitung-hitung diri kita. Ibadah kita selama ini jamaah yang terbaik, ibadah maksimal kita di siang hari atau di malam hari? Dua-duanya Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi jika kita mendapati bahwa ternyata Allah, ibadah kita di malam hari lebih maksimal, tersenyumlah. Karena ternyata ibadah di malam hari itu, waktu terbaik untuk beribadah itu adalah di malam hari. Sebagai Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil, ini sudah pernah kita bahas ketika kita tadabbur surah keberapa? Surah Al-Muzammil, surah ketiga. Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Di mana Allah kemudian mengingatkan kepada Nabi di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, laila illa qalila, bangunlah, dirikan salat di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau bisa engkau mengurangi sedikit darinya. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lalu di ayat ke-6 surah Al-Muzammil Allah menegaskan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa malam adalah waktu terbaik untuk beribadah. Allahu Akbar. Inna nasyiatal lail, sesungguhnya ibadah yang dilakukan di malam hari, hiya asyaddu wata'u wa aqwamu qila, ia lebih kuat pengaruhnya dan bekasnya kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di antara mereka yang Allah mudahkan untuk mengisi malam-malamnya dengan memperbanyak ketaatan, ibadah-ibadah terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabb. Allah jadikan malam perumpamaan bagi kondisi sulit kaum muslimin. Itu berarti kondisi sulit ini pasti akan berakhir, karena setelahnya fajar, kemenangan pasti akan menyingsing. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, malam Allah jadikan waktu terbaik untuk istirahat. Yang ketiga, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan malam waktu terbaik mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, di antara tanda kekuasaan, kebesaran Allah pada penciptaan malam, Allah jadikan malam wal-laili wa ma wasaq. Allah jadikan malam tempat terbaik atau waktu terbaik untuk berkumpul dengan keluarga, sanak famili kita semuanya. Maka perhatikan, apakah keluarga kita ini Allah kumpulkan di malam hari atau tidak? Dari sini ulama mengatakan tidak haram memang bekerja di malam hari, tapi jika engkau bisa menjadikan siang waktu bekerja dan malam berkumpul dengan keluargamu, berkumpul dengan suamimu, berkumpul dengan istrimu, berkumpul dengan anak-anakmu, ini yang sesuai dengan fitrah yang dibutuhkan oleh umat manusia seperti yang Allah ciptakan untuknya. Ini singkat, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, wan nahari idza tajalla. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan siang, Allah jadikan siang ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Naba, waja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Allah jadikan siang ini waktu, kalau malam waktu terbaik untuk beribadah, maka malam Allah ciptakan, Allah jadi menjadi waktu terbaik untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah di atas muka buminya. Allah jadikan siang dengan cahaya yang terang, waktu yang paling pas bagi umat manusia untuk mencari karunia, nikmat, rezeki Allah di atas muka bumi. Mengingat waktu kita sangat terbatas, kita lanjut jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma khalaqadz dzakara wal
والأنثى. Malam, siang, penciptaan laki-laki dan perempuan. Ada tadabbur ulama yang sangat menarik menurut saya ketika ulama kemudian mengatakan ini mesti ada kaitannya tiga sumpah ini. Allah tidak mungkin menyebutkan sumpah dalam Quran, ada yang 3 sumpah, ada 5 sumpah, kecuali setiap 1, 2, 3 ini memiliki hubungan, kolerasi, keterikatan. Saya kasih contoh. Dalam surah Tin, Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada 4 sumpah di surah At-Tin, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, yang menurut ulama artinya adalah negeri Syam, Palestina dan sekitar, yang banyak ditumbuhi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi Tursina. Tursina itu antara Palestina dan Mesir, tempat Nabi Musa Allah turunkan kepadanya Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Apa hubungan dari ketiga tempat ini? Palestina, Syam, kemudian Sina, Tursina, antara Palestina dan Mesir. Yang ketiga Mekah yang aman. Apa hubungan korelasi dari 3 atau 4 sumpah ini? Hubungannya jemaah rahmatullah, ketiga tempat ini, Wattini wazzaitun, yaitu bumi Syam, wa turi sinin, Sina, wa hadzal baladil amin, adalah tempat Allah turunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Nah, wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Apa hubungannya? Siang, malam, malam, siang, laki-laki dan perempuan. Apa hubungan? Apa korelasi dari siang malam atau malam siang, laki-laki dan perempuan? Kira-kira ada yang bisa menjawab ya? Allahu Akbar. Kita yang memang jarang merenungi, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya ini termasuk yang saya bersyukur sekali. Allahu Akbar. Di setiap tadabbur itu orang yang paling pertama kali mengambil manfaat dari setiap tadabbur kita adalah al-fakir. Sayang ketika kemudian membuka referensi, mendengarkan ulama-ulama kita menjelaskan surah ini, yang paling pertama mengambil manfaatnya. Dan tidaklah tadabbur, setiap tadabbur Quran kita kecuali Allahu Akbar semakin membuat kita berdecak kagum dan ajaib Quran. Oke. Apa korelasi hubungan siang, malam, siang, laki-laki, perempuan? Kata ulama, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Yusuf. Coba perhatikan surah Yusuf. Allah memperumpamakan laki-laki itu seperti matahari, bulan itu seperti perempuan. Dalam kisah mimpinya Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Matahari itu adalah perumpamaan ibarat suami yang memiliki cahaya, sementara bulan itu adalah ibarat perumpamaan istri yang cahayanya itu dia dapatkan dari suaminya. Tidak punya cahaya. Kira-kira bulan punya cahaya atau tidak? Tidak. Seperti itu kira-kira rumah tangga yang suaminya tidak punya cahaya. Bagaimana ia ingin menerangi istrinya, sang rembulan? Allahu Akbar. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Yusuf Allah perumpamakan laki-laki seperti matahari, bulan seperti perempuan, dalam surah ini jemaah dirahmati Allah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, wanita itu diibaratkan Allah seperti malam yang tertutup, malam yang tenang. Allahu Akbar. Sehingga ia menjadi tempat istirahat yang paling baik karena ia tenang. Ibu-ibu Allah, engkau ingin menjadi tempat kembali yang diinginkan, diharapkan oleh suamimu ketika engkau menutup dirimu hanya untuk pasanganmu. Satu. Yang kedua, ketika engkau wahai wanita, wahai ibu-ibu sudah menjadi malam yang tenang, yang akan menenangkan manusia untuk istirahat. Ini penelitian. Tidak ada suami yang berlama-lama di luar atau sering keluar dari rumah
kecuali karena tidak betah di rumah. Karena sikap istrinya yang tidak membuat dia tenang. Istrinya tidak bisa menjadi pakaian bagi suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Walau saya tidak ingin mengatakan bahwa setiap kerusakan rumah tangga itu karena perempuan, tidak. Ada banyak laki-laki yang tidak punya qawwamah. Seperti matahari yang tidak punya cahaya. Sehingga rumah tangganya gelap tanpa cahaya. Karena mataharinya yang kehilangan cahaya. Tapi saya ingin mengingatkan para ibu-ibu. Allahu Akbar. Wanita di surah ini diibaratkan Allah, diperumpamakan Allah seperti malam. Malam itu menutup. Malam itu jemaah mata Allah tenang. Sehingga ia merupakan waktu istirahat yang paling diidamkan. Allahu Akbar. Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, siang, malam, laki-laki dan perempuan, tanda kebesaran Allah. Sebagaimana kata ulama, Allah umpamakan laki-laki itu seperti siang. Ya, laki-laki yang punya cahaya. Laki-laki siang itu waktu kerja. Maka seharusnya yang keluar untuk bekerja mencari nafkah itu adalah laki-laki. Ini baru sedikit pelajaran yang bisa kita petik dari perumpamaan tanda-tanda kebesaran dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwa Allah memerintahkan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan laki-laki dan perempuan, perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan, wanita lebih kuat ingatannya dari laki-laki. Betul. Jadi penelitian memang wanita itu lebih kuat ingatannya daripada laki-laki. Sehingga pantaslah ibu itu menjadi pemimpin di rumahnya. Karena hanya wanita yang bisa menghafal semua jumlah perabotan rumah tangga. Laki-laki tidak hafal. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, laki-laki kebijaksanannya lebih tinggi daripada perempuan. Maka yang pantas untuk menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Wanita, Allahu Akbar. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wanita itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perasaannya, rasa cintanya, sensitivitas lebih tinggi. Maka pantas ketika kemudian wanita yang kemudian Allah amanahkan untuk membawa amanah yang berat ini selama 9 bulan, melahirkan, karena memang rasa cinta, perasaan lebih tinggi pada wanita dibanding laki-laki. Laki-laki fitrahnya Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk bekerja. Sebagaimana wanita, fitrahnya itu Allah jadikan pemimpin di rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini singkat untuk mentadaburi, merenungi sebagaimana yang Allah akan untuk senantiasa melihat tanda kebesaran Allah pada penciptaan Allah, baik itu penciptaan malam, siang, dan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sampai di sini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada sumpah, itu berarti ada apa? Ada berita penting. Ada hal penting. Kalau ada qasam, berarti ada jawab sumpah. Ada di antara jamaah yang bisa menyebutkan ayat keberapa di surah ini yang merupakan berita penting yang Allah ingin tegaskan. Sampai Allah bersumpah 3 kali. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha. Allahu Akbar. Ada apa gerangan? Sampai Allah bersumpah 3 kali. Ya, Allah ingin menegaskan. Inna sa'yakum lasyatta. Wahai manusia, sesungguhnya usaha, pekerjaan, perbuatan kalian macam-macam dan beraneka ragam. Tugas kita ini hanya berdakwah. Tugas kita, Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya yang telah
berjanji di hadapan Allah untuk menjadikan bagian umurnya menyeru manusia ke jalan Allah. Ayat ini menjadi pengingat. Inna sa'yakum lasyatta. Jangan putus asa kalau engkau sudah berdakwah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, tapi tidak ada perubahan. Ya, ini juga mungkin muhasabah juga bagi kita. Mungkin bisa jadi metode. Tapi kalau kemudian metodenya sudah benar, caranya sepertinya sudah benar, kita sudah mengikuti apa yang Allah inginkan, sunnah Rasulullah SAW teladankan, kok tidak ada perubahan, jangan berputus asa. Ayat ini menjadi pelipur lara bagi kita. Inna sa'yakum lasyatta. Allah sudah menegaskan. Bahkan Allah bersumpah dalam Quran 3 kali. Allah bersumpah di surah ini hanya untuk menegaskan bahwa wahai manusia, sungguh pekerjaan, usaha, perbuatan kalian di dunia ini bermacam-macam. Sebagaimana ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Ini kan ingat, ini kan surah-surah pertama yang turun ya. Ini untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW. Karena kan Nabi berdakwah, tapi orang-orang tidak beriman. Nabi sudah melakukan segala cara. Dakwah secara diam-diam sudah dilakukan Nabi, dakwah secara terang-terangan sudah dilakukan Nabi, tapi masih sedikit yang masuk Islam. Bilal, kalaupun ada yang masuk Islam, di antara mereka adalah orang-orang yang lemah yang tidak punya pengaruh. Ada Bilal bin Rabah, ada Khabbab ibnul Arad, ada Yasir, ada Ammar ibn Yasir, ada Sumayyah bintu Khabbab. Ada banyak di antara mereka orang-orang yang lemah yang tidak punya pengaruh. Jelas ini membuat Nabi SAW bersedih. Saya sudah berdakwah, tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy ya Allah belum juga beriman? Mereka tetap menyembah berhalanya. Ya Allah, aku sudah menyuruh mereka, aku sudah mendatangi tempat-tempat mereka, aku sudah mendatangi mereka di Ka'bah, mendatangi pasar-pasar kota Makkah, tapi mereka tidak mau kemudian mengikuti petunjukmu. Allah turunkan surah ini agar Nabi tidak berputus asa. Inna sa'yakum lasyatta. Bahkan di surah Al-A'la sebelumnya, sebagaimana juga Allah sebutkan di surah Al-Ghashiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi Muhammad, hanya menyampaikan peringatan Allah kepada umat manusia. Adapun mereka berubah atau tidak, itu bukan tugasmu, itu bukan urusan kalian. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa, bersedih jika engkau sudah melakukan segala cara, jika engkau sudah berdakwah, jika engkau sudah mengajak keluargamu, tapi tidak ada, mereka tetap melakukan apa mereka inginkan. Baca ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Bahkan sampai bersumpah 3 kali. Idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, hanya sekedar ingin menguatkan kita. Ya, apa? Agar kita tidak berputus asa setelah berdakwah tapi tidak ada perubahan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya manusia itu bermacam-macam usaha mereka di dunia ini. Ada yang beriman, ada juga yang kufur kepada Allah. Ada yang membenarkan Nabi dan Rasul, ada yang mendustakannya. Sebagaimana, coba perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ada yang sholat, ada yang meninggalkannya. Ada yang kemudian rindu kepada Al-Quran, kalau lama tidak mendengarkannya, lama tidak baca. Sebagaimana ada yang acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Allahu Akbar. Ada yang dermawan, memberikan hartanya seperti yang diinginkan Allah. Tapi tidakkah juga engkau melihat orang-orang di sekitarmu, ada yang bakhil, ada yang menahan, ada yang tidak mau mengeluarkan nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, membantu pesantren ini, membantu rumah Quran ini, membantu saudara mereka di bumi Syam, di Palestina, di Al-Aqsa. Ada orang
Kalau untuk sia-sia, siap dia sponsori konser yang sampai miliaran, ya. Hal-hal yang banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Itu dia keluarkan hartanya. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat ini menjadi pengingat. Jangan bersedih. Kalau tugas kita ini hanya menyampaikan, tugas kita ini hanya menyuruh kita, tugas kita hanya mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian engkau melihat manusia yang beraneka ragam ini, coba lihat Allah sudah bersumpah dalam surah ini 3 kali demi menegaskan ini kepada kita. Inna sa'yakum lasyatta. Wahai Muhammad, jangan bersedih kalau engkau mendapati orang-orang musyrik Mekah ini tetap dengan kesyirikannya, tetap dengan berhala-berhala mereka, padahal engkau sudah bertahun-tahun berdakwah di tengah-tengah mereka. Ada yang menghabiskan umurnya di jalan Allah. Sebagaimana ada juga orang yang kemudian menghabiskan waktu umurnya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala di jalan syaitan. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Ayat ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Mari sejenak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita coba kembali mengingat-ingat umur yang sudah kita lalui. Allahu Akbar. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita ini, usaha yang mana selama ini? Perbuatan kita selama ini, perbuatan yang mana kira-kira? Inna sa'yakum lasyatta. Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani, sejenak mari jadikan ayat ini pengingat bagi kita semuanya untuk kembali iya ya, 50 tahun di mana saya habiskan? Allah menyanjung hambanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Saya berharap Mbak Ari bisa menampilkan ayat ini. Al-Baqarah surah kedua 207. Wa minan nas, di antara manusia. Di antara manusia. Man yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ada yang menghabiskan umurnya, menghabiskan tenaganya, menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya di jalan Allah. Memberikan jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan waktunya, perhatiannya, tenaganya. Untuk siapa? Batigha'a mardatillah. Hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya. Allahu Akbar. Kita ini seperti ayat ini, mereka yang menghabiskan waktunya, umurnya, ilmunya, tenaganya, skillnya, semua yang dimilikinya untuk mencari ridha Allah. Atau jangan-jangan skill, jabatan, tenaga, kemampuan ternyata hanya untuk mengejar kepentingan dunia. Mudah-mudahan tadabbur hari ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Usaha kita selama ini apakah sudah di jalan Allah atau bukan di jalan Allah? Ibadah kita selama ini, jemaah dirahmati Allah, setiap perilaku, setiap yang kita usahakan, apakah sebagai bentuk ibadah kita mengejar ridho Allah, atau jangan-jangan untuk mengejar ridho atasan, ridho manusia atau ridho makhluk? Waliyadzubillah. Inna sa'yakum lasyatta. Allahu Akbar. Lalu kemudian selanjutnya jemaah dirahmati Allah, ini ada ilmu penting bagi setiap di antara kita. Di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-10,
ada 3 perkara, ada 3 hal yang menjadi sebab Allah mudahkan semua urusanmu. Allahu Akbar. Kalau kita ditanya, siapa yang ingin dimudahkan urusannya di antara kita? Dimudahkan urusannya di dunia, dimudahkan urusannya di akhirat, dimudahkan urusan anak-anaknya, dimudahkan urusannya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal, ada 3 amalan menjadi sebab Allah mudahkan semua urusanmu. Sebagaimana setelahnya Allah juga ingatkan, ada 3 hal, ada 3 sebab, ada 3 perbuatan yang menjadi sebab Allah sulitkan, Allah sukarkan kehidupanmu, baik itu di dunia atau di akhirat. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah? Dengarkan ayat ini baik-baik. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. 3. أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Balasannya ayat ke-7. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka kami akan mudahkan baginya menuju kemudahan. Kemudahan baginya untuk bahagia, kemudahan baginya rezekinya, kemudahan baginya ketentraman di dunia ini, kemudahan baginya atas setiap keinginan-keinginannya, kemudahan baginya untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin? Ada 3 hal, ada 3 amalan kata Allah, ada 3 perbuatan, ada 3 perkara. Siapapun yang memiliki 3 hal ini, 3 amalan ini, Allah mudahkan semua urusannya untuk kemudahan. 1. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Nah, sebelum lanjut, ini kan surah ke-9 turun, ya. Ini sudah kita bahas dan ini sudah kita ketahui. Surah ini adalah surah ke-9 turun kepada Nabi, berarti surah di awal-awal. Artinya, berarti dari awal Islam, di antara hal yang Allah ajarkan kepada orang-orang saat itu adalah bagaimana mereka dari awal Islam Allah sudah perintahkan untuk berani berbuat, berani mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Jadi di antara perkara yang Allah ajarkan, Allah didikkan kepada Nabi dan sahabat di awal-awal Islam, di surah-surah pertama adalah jangan pernah takut mengeluarkan hartamu di jalan Allah. Ternyata dari awal Islam itu sudah Allah tegaskan. Belum lagi kalau kita kemudian lihat ayat-ayat lainnya, kan syariat zakat itu nanti di Madinah. Tapi ternyata dari awal Islam, dari surah-surah yang pertama-tama kali turun, di antaranya surah Al-Ain, Allah sudah menumbuhkan kebiasaan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Sehingga Allah kemudian memberikan janji di surah ini. Siapapun yang ingin dimudahkan urusannya, baik itu di dunia atau di akhirat, lakukan 3 hal ini. 1. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Barang siapa yang senantiasa memberi, memberi, Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ingat, orang yang membutuhkan. Karena ada juga orang, dia dermawan, tapi kepada bukan orang yang membutuhkan. Kepada orang miskin, bakhil. Tapi kalau kepada pemimpin partai, kepada bosnya, kepada atasannya, dia royal. Bukan itu yang dimaksud. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Barang siapa yang senantiasa memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, وَاتَّقَى. Setelah itu mereka bertakwa. Apa maksudnya bertakwa, Ustaz? Menjauhi, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya, kalau ada orang suka memberi, Masya Allah sudah dermawan, tapi juga masih tetap bermaksiat. Ingat ya, syarat kemudahan Allah berikan kalau terpenuhi 3 ini. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, janji Allah itu pasti. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah, kami pasti akan berikan kemudahan baginya. Perhatikan,
Kalau ada yang Ustaz kayaknya sudah dermawan deh Ustaz. Tunggu dulu, mesti ada, tapi kok belum ada kemudahan Allah berikan. Tunggu. Itu mesti ada syarat yang belum terpenuhi. Satu, fa'amma man 'ata, barang siapa yang memberi kepada orang yang membutuhkan. Jangan-jangan selama ini kita dermawan tapi kepada bukan orang yang membutuhkan. Nabi itu mengatakan dalam hadis, seburuk-buruk walimah adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya kepada tempat tersebut, sementara tidak mengundang kerabatnya yang miskin yang jauh lebih membutuhkan. Wal iyadzu billah. Ya. Satu, barang siapa yang sudah memberi. Yang kedua, fa amma man a'ta. Yang kedua, wattaqa, menjaga dirinya. Takwa itu kan menjaga, takut. Menjadikan perisai antara dirinya dengan maksiat, perkara-perkara yang dibenci, diharamkan, dilarang oleh Allah. Berarti kalau ada orang rajin dermawan, sudah rajin berbagi, tapi dia tetap bermaksiat, ini berarti ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka syarat kedua juga harus terpenuhi. Selain dia dermawan, senantiasa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dari karunia Allah berikan kepadanya. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, dia harus menjauhi maksiat yang diharamkan, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan janji Allah, membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, ketika membantu saudaranya yang membutuhkan, dia yakin betul bahwa dimudahkan baginya jalan kebahagiaan, jalan kemudahan, termasuk dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa agar kita tidak meninggalkan majelis ini. Tiga hal ini kepada kita, tiga amalan ini kepada kita. Allah mampukan kita untuk senantiasa memberi, ingat kepada yang membutuhkan. Ada orang suka memberi, jemaah yang dirahmati Allah, tapi karena punya kepentingan, suka kasih hadiah tapi sama atasannya. Sementara sepupunya, kerabatnya yang miskin tidak pernah dia kirimkan makanan. Lah, kalau engkau ingin dimudahkan Allah, ingat, mudahkan orang yang membutuhkan, bukan orang yang tidak membutuhkan. Karena ada juga orang seperti itu, suka kirim parcel tapi ya kepada kolega-koleganya yang miliarder kaya raya, sepupunya, tetangganya yang miskin tidak pernah dia kirimkan karena ia tidak punya kepentingan di situ. La haula wala quwata illa billah. Satu, siapapun yang ingin dimudahkan urusannya, ingat, sering memberi. Yang kedua, wattaqa, bertakwa kepada Allah. Ini Allahu Akbar. Tiga poin ini, tiga amalan ini saling berkaitan. Satu, tidak ada orang yang rajin bersedekah, tidak ada orang yang rajin memberi, tidak ada orang yang rajin membantu, kecuali wattaqa, Allah pasti tambah rasa takwanya dalam dirinya. Dan semakin orang itu sering memberi, sering membantu, sering bersedekah, mengeluarkan zakatnya, ia semakin bertakwa. Dan ketika ia semakin bertakwa, yang ketiga, wasaddaqa bil husna, keyakinannya akan janji Allah pasti juga akan semakin bertambah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ini dahsyatnya tadabbur. Ingin dimudahkan Allah urusan, tiga hal ini. Sering memberi kepada yang membutuhkan. Yang kedua, semakin bertakwa, menjauhi yang dilarang, dibenci, yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, yakin. Jangan ragu-ragu akan pahala surga yang dijanjikan Allah jika engkau bertakwa, jika engkau senantiasa membantu, mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil, jangan medit, jangan menjadi orang yang susah untuk membentangkan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali Allah telah catatkan tiga hal ini bagi setiap di antara kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Setelahnya, Allah juga ingatkan
Kalau selama ini ada kesulitan yang menimpamu, jangan-jangan 3 hal ini engkau lakukan saat ini. Karena tidak ada orang yang dalam dirinya ada 3 hal ini, ada 3 sifat ini, ada 3 perbuatan ini, kecuali Allah juga berjanji di ayat ke-10. Fasanuyassiruhu lil'usra. Kami akan mudahkan baginya kesulitan, kesempitan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat semua harta ada tapi tidak tenang. Kalau kita lihat jabatan dikejarnya sudah didapat, tapi sempit terus tidak pernah mendapatkan ketenangan. Jangan-jangan memang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal ini ada dalam dirinya. Maka ini juga pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya untuk menjauhi 3 hal ini. 3 sifat siapapun yang kemudian melakukan, Allah akan sempitkan hidupnya. Allah akan susahkan hidupnya. Walau kelihatannya dunia sudah ia kumpulkan. Apa itu? Wa amman bakhila, siapapun yang bakhil, medit, sukar untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau untuk sia-sia, royal. Tapi kalau udah jalan Allah, sedekah di jalan Allah, engkau dapat mereka adalah orang yang paling bakhil. Allahu Akbar. Tidak di antara sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah bakhil. Ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Bukan cuma Allah yang benci dengan orang yang bakhil, semua makhluk Allah, bahkan binatang, orang yang paling benci adalah orang yang bakhil. Ya, kucing itu paling benci dengan majikannya yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan, yang tidak mau memberikan makanan kepada kucing. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat bakhil, jamaah yang dirahmati Allah. Dan memang sifat ini harus dilawan. Kalau merasa susah untuk berbuat di jalan Allah, lawan sifat itu, keluarkan. Semakin sering engkau melawan sifat ini, maka sifat bakhil, kikir ini akan semakin melemah dalam diri kita. Tapi kalau kita membiarkan sifat bakhil ini terus kita jaga, maka sifat ini akan menjadi tabiat, ciri, karakter dalam dirimu. Wal iyadu billah. 1. Wa amma man bakhila, barang siapa yang bakhil, harta bukan miliknya, ini amanah yang Allah berikan kepadamu. Allah cuma menyuruhmu untuk menyumbang di jalan Allah. Allah hanya menyuruhmu membantu orang miskin. Allah hanya menyuruhmu untuk memberi makan orang yatim, anak yatim. Dan Allah tidak hanya menyuruhmu supaya hartamu berkurang. Allah janji akan menggantinya dengan lipat ganda. Kenapa kalian tidak mau? Allah, itu harta bukan milik kalian, itu amanah yang Allah berikan kepada kalian. Allah ingin pinjam kepada kalian dan dikembalikan berlipat. Kenapa kalian enggan untuk memberikannya, wahai manusia? Maka Allah ingatkan, wa amma man bakhil, barang siapa yang kikir, bakhil. Dan ini sifat, salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan kata ulama, bukan cuma Allah dan Rasulnya, binatang, yang bahkan binatang saja yang paling mereka benci adalah sifat bakhil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan laki-laki yang ingin menikahi putrimu. Jangan nikahkan putrimu kepada laki-laki yang bakhil walau dia rajin sholat. Mohon maaf kalau agak kasar. Jangan nikahkan putrimu dengan laki-laki yang bakhil walau engkau lihat dia rajin puasa Senin Kamis. Kenapa? Jika engkau menikahkan putrimu dengan laki-laki yang bakhil, itu akan menjadi neraka bagi mereka. Ya, karena orang yang bakhil akan menyempitkan, menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal iyadzu billah. Yang kedua, wastaghna wa amma man bakhila wastaghna, merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh pertolongan Allah. Nah, bahayanya adalah orang yang bakhil. Kenapa orang itu bakhil? Ya karena memang dia tidak merasa butuh dengan orang lain. Kan biasanya kita, orang yang suka memberi itu karena dia berharap agar Allah dengan sedekah-sedekahnya mudahkan urusannya. Orang yang sering berbagi itu karena yakin, seyakin-yakin juga butuh dengan orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, kita kasih sedekah sama siapa? Sebaliknya, orang yang bakhil, semakin dia jaga rasa kikir, sifat bakhil dalam dirinya, coba perhatikan, nanti dia tidak merasa butuh dengan orang lain. Wastaghna, bahkan terkadang dia tidak merasa butuh dengan pertolongan Allah. Ini musibah.
Yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala Allah, mendustakan akhirat, mendustakan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiga sifat ini ada dalam diri kita, kikir, bakhil, merasa cukup, tidak butuh pertolongan manusia, apalagi pertolongan Allah. Yang ketiga, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka yang ada adalah fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan sempitkan hidupnya. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat Allah Subhanahu wa taala, dan dari tadabbur bagian pertama surah Al-Lail ini semoga ada pelajaran, ada ibrah, ada pencerahan, ada mutiara hikmah, ada hidayah yang sudah kita petik, yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bersedih dengan melihat manusia yang beraneka ragam, bermacam-macam di sekitar kita. Ternyata memang Allah sudah bersumpah untuk menegaskan itu dalam Al-Quran. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian wahai manusia beraneka ragam, bermacam-macam. Yang harus kita pikirkan adalah perhatikan dirimu. Lihat, hitung-hitung, muhasabah dirimu. Kemana usahamu selama ini? Apakah di jalan Allah atau bukan di jalan Allah? Kemana hartamu engkau gunakan? Apakah di tempat yang diridhoi Allah atau di tempat yang tidak diridhoi Allah? Coba lihat rutinitas kegiatan aktivitasmu selama ini. Apakah dalam hal rangka ibadah yang diridhoi Allah atau jangan-jangan dalam hal perkara sia-sia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadzu billah. Sebagaimana kita sudah menjelaskan, ada tiga hal, tiga sifat, tiga amalan agar Allah mudahkan semua urusan kita. Sebagaimana ada tiga hal, ada tiga amalan yang akan menjadi sebab Allah akan sempitkan kehidupan dunia bagi kita semuanya. Wal iyadzu billah. Sebelum kita tutup dengan doa kafatul majlis, sama-sama kita baca surah Al-Asr, saling mengingatkan sebagaimana sahabat Nabi jika bertemu tidaklah mereka berpisah kecuali sudah saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Saya berharap kepada host untuk mengaktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis sudah ditutup dan mudah-mudahan pahala sudah disempurnakan oleh Allah, sehingga kalau ada yang ingin meninggalkan majelis insyaallah boleh karena sudah ditutup. Mudah-mudahan Allah sudah sempurnakan pahala majelis kita, dan dengan majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Ari pertanyaan atau kemudian ada yang kita ingin doakan bersama. Tafadhali, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan ada yang ingin bertanya Ibu-ibu. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lain, Pak. Jadi di sini Pak Ustadz mengatakan bahwa perintah untuk zakat itu memang ada setelah Nabi hijrah ke Madinah ya Pak Ustadz. Dan itu biasanya disandingkan dengan sholat ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat itu diulang-ulang berkali-kali. Betul nah, sekali. Tapi perintah berbagi ini ternyata sudah ada sejak Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah ya Pak Ustadz. Betul, dan ingat di awal-awal. Iya, di awal. Dan ini mungkin juga berkaitan dengan keadaan pada saat itu ya Pak Ustadz, di mana memang saya nggak tahu apakah pada zaman itu sudah ada perang Pak Ustadz, di mana memang dibutuhkan biaya untuk atau murni dibutuhkan dana besarnya itu. Waktu itu kan Siti Khadijah juga banyak membantu Rasul itu untuk berdakwah ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Bahkan sedikit saya tambahkan, karena sudah menyebutkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, miliarder, wanita kaya raya di Mekah, pengusaha, salah satu pengusaha besar di Mekah, menjelang wafat habis hartanya digunakan di jalan Allah. Allahu Akbar. Sehingga Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak akan pernah tergantikan posisinya oleh siapapun dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Oke, jadi berarti di awal di Mekah itu memang perintah berbagi itu
selain untuk yang membutuhkan tadi, juga untuk membantu berdakwah ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, betul Dan sekali. dicontohkan oleh Ibunda Siti Khadijah ya pada saat itu yang sampai Betul, hartanya habis, yang tadinya miliarder ya, betul terus sekali. sampai seperti itu. Tapi kemudian setelah itu, setelah di Madinah baru ada perang-perang ya Pak Ustadz ya. Ya, Masya Allah. Jadi memang Iya. semua syariat itu nanti di Madinah. Di Mekah ini adalah penguatan akidah, penguatan iman, penguatan Tauhid ya, lebih Quran, ke tauhid ya. tauhid, betul. Iya. Tauhid, Quran, hari akhir, Quran, keagungan Quran, lalu kemudian bagaimana kemudian Rasulullah SAW menumbuhkan kecintaan di antara sahabat-sahabatnya. Tafadhal, silakan. Iya. Ya, berarti akhlak juga sudah mulai ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Ada yang ingin bertanya, Mbak Tesi, Bu Emi, Bu Fauzia, atau Mbak Ike, Bu Ina, Bu Marlin, Bu Leli, Bu Ratna, Bu Rinjani, Mbak Ana. Ada yang mau bertanya? Mbak Wanda, silakan. Oh ya Pak Ustadz, ini yang 3 hal yang dilakukan, bila itu dilakukan tadi ya. Yang pertama berbagi kepada orang yang membutuhkan, kemudian bertakwa dan percaya adanya pahala surga dan sebagainya itu memudahkan kita untuk menuju kebahagiaan. Tapi kebahagiaan di sini kan tidak hanya di dunia ya, berarti di akhirat juga ya Pak Ustadz. Betul. Kebahagiaan di dunia, terlebih puncaknya kebahagiaan itu nanti kelak di akhirat. Bahkan mungkin sebagian besar baru dirasakan di akhirat ya Pak Ustadz. Kadang bisa jadi Masya Allah, di dunia kita tidak terlalu merasakannya karena Allah menangguhkan untuk kita di akhirat. Karena Allah Maha tahu di akhirat kita lebih membutuhkan. Iya, karena kan Ustadz bilang bahwa di dunia ini kita memang banyak sekali ujian dan cobaan ya. Betul. Maksudnya? Betul sekali. Nggak berhenti ya kita mengalami ujian dan cobaan. Betul. Oke, Mbak Ipeng ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh Ibu bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Doli, Bu Emi. Maaf, bertanyanya agak di luar tema nggak apa-apa Pak Ustadz? Boleh, insya Allah. Kemarin saya dengar dari Mbak Ari yangnya menantu katanya jasadnya itu masih utuh gitu ya Mbak Ari, jasadnya masih utuh. Nah, apakah kalau almarhum maksudnya jasad masih utuh itu apakah ada amalan-amalan tersendiri gitu ya Pak Ustadz? Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Apakah kemudian orang yang jasadnya utuh itu ada amalan-amalan tertentu? Allahu Akbar. Di antara yang dijelaskan ulama bahwa para nabi dan rasul itu dijaga fisiknya. Itu satu. Nabi dan rasul itu dijaga fisiknya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menjelang Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melihat Nabi Musa salat di kuburnya. Lalu bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Qala hadza Musa, ini adalah Musa wahai Muhammad. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Biasanya ahli Quran itu, penghafal Quran yang senantiasa baca Quran itu dijaga fisiknya. Beberapa momen Masya Allah, baik itu terjadi di Indonesia, salah satu pesantren kemudian digali kuburannya karena mau dipindahkan. Allahu Akbar, salah satu wanita salihah, pendiri pondok yang merupakan ahli Quran, penghafal Quran, itu jasadnya masih utuh. Sebagaimana ketika Masjidil Haram itu mengalami perluasan, Masjidil Haram banyak ditemukan jasad-jasad dari orang-orang berkulit hitam. Jadi orang-orang berkulit hitam yang jasadnya masih utuh. Yang ternyata dulu adalah penghafal di Masjidil Haram
yang dulu menghafal datang ke Masjidil Haram menghafal, lalu kemudian karena mereka tidak punya tempat tinggal, meninggal dikuburnya di dekat Masjidil Haram, dan ketika perluasan lalu kemudian itu digali, jasad mereka masih utuh. Seperti itu. Jamaah rahmat Allah. Ustadz, bagaimana kalau kita mau, ya boleh-boleh saja orang berdoa, ya. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana Allah menjaga kita dari azab kubur. Itu yang paling penting. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu yang kita minta. Karena orang yang jasadnya hancur bukan berarti dia bukan orang baik, dia tetap orang baik. Karena manusia itu fitrahnya, tabiat kebanyakan manusia itu ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam kubur maka tubuh mereka akan hancur, tersisa tulang ekornya. Yang nanti tulang ekor ini dari sinilah kemudian manusia akan dikembalikan kembali penciptaannya semula untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi kalau ada orang yang kemudian jasadnya itu tetap utuh, itu bonus fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Apa kalau kita mau Ustaz, apa amalan? Istiqomalah bersama Quran, perbanyak Quran, insya Allah. Kebanyakan ahli Quran yang menjaga Al-Quran itu dijaga jasadnya, jasadnya masih utuh. Tapi kemudian jangan sampai kemudian kita juga salah paham ketika mendapati ada penghafal Quran lalu kemudian jasadnya tidak utuh. Allah memberikan kehendaknya kepada siapa yang dikehendaki, keutamanya kepada yang dikehendaki dan tidak memberikannya kepada yang dikehendaki. Jasad yang hancur bukan berarti orang itu pendosa, tidak. Semua jasad rata-rata itu hancur. Rata-rata hancur. Yang paling penting adalah kita dihindarkan dari azab dan fitnah kubur. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakillah khair Pak Ustadz. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oh, Pak Ustadz? Iya, makasih. Oh, di chat ada ya? Sebentar. Oke, Pak Ustadz saya bacakan ya Pak Ustadz. Ya, silakan Mbak. Izin bertanya, ini pertanyaan dari Ibu Andi. Ustadz, kami punya adik yang sudah lama sakit, qadarullah, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ istilahnya ya Pak Ustadz. Ya. Kami terkadang sengaja menyebutkan namanya saat bersedekah ya, jadi bersedekah atas nama adik yang sakit itu ya Pak Ustadz. Ya. Nah, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustadz? Kemudian apakah ada amalan-amalan yang bisa kami lakukan untuk kesembuhan adik kami yang sudah belasan tahun sakit? Terima kasih atas ilmunya. Allahu Akbar. Kita doakan yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Orang yang hilang akal atau kurang akal atau ODGJ atau orang yang gangguan kejiwaan itu ghairu mukallaf. Mereka tidak dibebani syariat. Mereka ini nanti dibawa kehendak Allah. Mestinya kita tidak khawatir dengan mereka, tinggal khawatir secara fisik saja. Karena mereka tidak akan ditanya oleh Allah, karena mereka ada beban syariat. Syariat itu kan Allah, salat, puasa, jihad, zakat, berbagi dan lain-lainnya Allah syariatkan kepada kepada orang yang berakal, yang orang yang sehat, yang mampu. Sementara saudara kita yang kemudian sakit atau kemudian gangguan kejiwaan, mereka itu ghairu mukallaf. Mereka tidak dibebani syariat sehingga mereka tidak harus kemudian melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada keluarga yang ingin bersedekah atas nama saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus tersebut, itu boleh, tidak ada halangan. Dan bisa jadi kita boleh bahkan kita boleh meniatkan agar sedekah ini menjadi syifa, penyembuh bagi saudara kita. Kalau ditanya amalan apa yang bisa dilakukan, jemaah rahmatullah, satu, dipertahankan tadi sedekah, lalu kemudian niatkan sedekah itu sebagai obat penyembuh bagi saudara kita, karena Nabi menyebutkan dalam hadis, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Yang kedua, memperdengarkan Quran, sering-sering memperdengarkan Quran, berharap bahwa Allah rahmati, Allah jadikan Quran ini sebagai syifa, penyembuh bagi saudara-saudara kita. Terlebih mungkin selanjutnya mendatangi tenaga ahli spesial di bidang ini. Tetapi secara syariat
ikhtiar langit yang bisa kita lakukan itu tadi. Doa, memperbanyak doa kepada Allah. Allah yang maha kuasa merubah siang menjadi malam. Allah yang maha kuasa merubah orang yang waras menjadi gila. Allah juga yang maha kuasa untuk merubah orang yang tadinya gila, ODGJ, kemudian menjadi orang yang normal dan sehat. Maka sering-sering berdoa kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sedekah, karena sedekah itu menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, perbanyak bacakan Quran kepada saudara kita, karena Quran, ayat-ayat Quran juga insya Allah ini juga penyembuh bagi setiap orang-orang yang sakit apapun penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ari, dan mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga kita semuanya. Waktu asar sudah menjelang di tempat kami. Pak Ustadz, boleh bertanya satu lagi? Maaf. Boleh. Silakan. Maaf. Terkait pertanyaan Bu Andi tadi, Pak Ustadz, orang yang gangguan jiwa. Nah, itu ada seseorang yang gangguan jiwa, terus kemudian sama kakaknya itu dititipkan ke panti gitu, Pak Ustadz, kayak pondok gitu. Tapi non muslim, padahal keluarganya muslim. Nah, kemudian orang yang gangguan jiwa itu kan masuk non muslim, Pak Ustadz. Nah, itu saudara-saudaranya gimana ya tanggung jawabnya itu, Pak Ustadz, sampai dia masuk non muslim itu apa ikut Ya, saudaranya ya Pak Ustadz. Masya Allah. Satu kita bahas dulu nih yang saudaranya yang sakit. Saudaranya yang sakit tidak ada dosa, tidak ada dosa baginya karena kan dia tidak mukallaf. Dia juga tidak tahu dia dimasukkan dia dimurtadkan, itu dia tidak paham bagaimana dia dimurtadkan. Yang berdosa adalah saudaranya. Yang berdosa adalah kerabatnya yang mestinya memperhatikan saudaranya. Zaman rahmatullah tadi Bu Dokter Mbak Andi, lalu kemudian Ibu rahmatullah. Saya pernah diundang mengisi kajian ceramah di salah satu rumah pejabat. Lalu kemudian di sela-sela kita pengajian tiba-tiba ada suara di lantai 2. Lalu kemudian sang pejabat kemudian sepertinya dengan perasaan tidak enak dan sepertinya sedikit malu mengatakan bahwa mohon maaf Pak Ustadz, itu anak saya yang punya keterbelakangan. Saya akhirnya berkata, Allah tidak mungkin memberikan kecuali pasti yang terbaik. Kadang yang kita anggap baik menurut kita itu buruk. Kadang yang kita anggap buruk itu baik. Kadang anak yang kita andalkan ternyata di hadapan Allah dia tidak bisa diandalkan. Kadang yang anak yang menurut kita beban, ternyata itulah yang menjadi sebab Allah tinggikan, Allah muliakan kita. Sehingga saya katakan kepada beliau, bersabar, dijaga anaknya Bapak. Saya melihat keberkahan Bapak ini itu karena sabar menjaga amanah yang Allah berikan berat ini. Seperti itu. Jadi bisa jadi malah dari 5 anaknya ada 1 yang ODJ. Bisa jadi ketika orang sabar, keberhasilan, keberkahan, kemudahan selama itu disebutkan karena mereka sabar menerima amanah Allah yang memang berat seperti ini. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti kalau memang sudah gangguan jiwa itu dibebaskan dari semua kewajiban atau perintah-perintah ibadah yang wajib ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Ya, dan itu sebenarnya merupakan ujian untuk orang-orang di sekitarnya ya, karena kalau yang bersangkutan kan nggak merasa apa-apa gitu, jadi lebih itu ujian sekaligus bisa sumber keberkahan ya untuk orang-orang di sekitarnya. Mungkin bahasanya ujian dan pintu surga, ya, ujian dan pintu surga, pintu keberkahan. Iya. Nah itu kan Pak Ustadz sulitnya kan gitu ya, maksudnya gini. Kita hidup ini kan kuncinya 2 ya, bersabar dan bersyukur, bersyukur. Nah, kebanyakan orang berpendapat bahwa bersyukur itu ketika mendapatkan sebuah kesenangan atau kebahagiaan. Padahal kan sebenarnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur itu di saat susah maupun senang gitu kan Pak Ustadz? Betul. Nah, cuma memang berat ya Pak ketika diberikan cobaan terus kita jarang sekali orang mendapatkan misalkan ada
kerabat saya, kayak kemarin tuh saya baru kehilangan ya, ibunya besan saya meninggal gitu. Kita kan mengucapnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tapi nggak mengucapkan alhamdulillah, tuh kan nggak Betul. mungkin ya Pak Ustadz. Nggak mungkin, betul. Ya, jadi bersyukurnya itu maksudnya diekspresikan dengan seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, menerima ketetapan Allah. Jadi Nabi Muhammad mengatakan ajaban li amril mu'min. Ajaib memang perkara orang beriman ini. Ketika mereka kena musibah, mereka bersabar. Ketika mereka kena nikmat, mereka bersyukur. Sabar, syukur, dua-duanya baik. Dan dua-duanya dapat pahala. Seperti itu. Jadi ekspresi syukur kita ketika kita kemudian ada musibah adalah bersabar menerima ujian tersebut. Itu bagian dari mensyukuri. Pada hakikatnya ujung-ujungnya juga syukur. Ketika orang itu menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau bahasa pasnya adalah as-sabru, menerima, sabar atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Karena sudah mendekati waktu asar, ini ada permintaan doa yang saya akan bacakan. Yang pertama, ini alhamdulillah dapat berita gembira dari Ibu Yati, salah satu jamaah Majelis Taklim Robani juga, yang baru saja mendapatkan karunia dua cucunya lahir sekaligus jadi kembar. Masya Allah. Ini Hashim Ayyubi Abdullah bin Huzaifah Abdullah, dan yang perempuannya Hafsa Aneira Abdullah binti Huzaifah Abdullah. Jadi perempuan dan laki sekaligus gitu. Padahal tadi pagi masih cerita sama saya, minta doa untuk dilancarkan kelahiran cucunya. Ternyata belum kajian udah lahir Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Nah, itu doa supaya biasa Pak, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, seperti itu. Nah, yang kedua ini saya mohon didoakan juga ibu-ibu juga semuanya untuk yang baru wafat di hari Senin yang lalu. Ini ibu dari besan saya, Ibu Tuti Sirdariati binti Sukanto. Masya Allah. Siap. Sebelum meninggalkan majelis ini, saya mengajak jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala sejenak menundukkan hati pikiran kita, mengangkat kedua tangan kita. Sama-sama kita berdoa, kita tidak tahu dari lisan siapa yang Allah akan ijabah doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Mannan, ya Wahhab, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, tabarakta ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, siapapun yang telah Engkau wafatkan di antara kami, Allah, dari kerabat kami, dari kerabat sahabat kami, Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah. Jadikan kuburan-kuburan mereka taman dari taman surga, ya Rahimin. Menjauhkan mereka dari fitnah dan siksa kuburmu, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabban Nas. Allahumma ya Allah, untuk kedua ananda kami yang baru lahir, Hashim dan Hafsah, Allahu Akbar, ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka, ya Allah, berdua anak yang saleh dan salihah, dan keturunan-keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua ananda Hashim dan Hafsah dan anak-anak kami semua, ya Allah, generasi yang menjaga salat mereka, generasi yang menjaga Al-Quran mereka, ya Allah, generasi yang menjaga keislaman dan tauhid mereka, ya Arhamar Rahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun yang sakit di antara kami, ya Allah, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini kecuali Engkau telah turunkan kesembuhan bagi setiap di antara mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.